Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semuanya? Baik Pak. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu keadaan sehat ya anak-anak ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala penyakit. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, kita dahulukan dengan membaca doa. Seperti biasa, Budi, silakan pimpin doanya Budi. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Bapak Repi Kasman. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setelah kegiatan daring ini selesai, kita mendapatkan pelajaran baru dari pertemuan hari ini. Baik anak-anak, Bapak lihat kalian semua sudah hadir secara virtual. Alhamdulillah, walaupun kita cuma bisa belajar secara daring, tapi kalian sudah menyempatkan untuk dapat hadir diri secara virtual ini. Bapak sangat berterima kasih kepada kalian karena untuk mencapai suatu hal yang lebih tinggi itu memang butuh proses anak-anak ya. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar tentang satu topik. Kira-kira ada yang masih ingat anak-anak pelajaran apa yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan Tania. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen Pak. Baik sekali Tania. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Pada pertemuan kali ini, kita tidak lagi membahas tentang unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa, Amin? Yang kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen, Pak. Betul sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Baik, kalian perhatikan di layar kalian, materi tentang struktur teks cerpen itu ada pada KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, dan juga terdapat pada KD 4.9 mendemonstrasikan salah satu nilai-nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, kalian diharapkan mampu menelaah struktur teks cerita pendek dengan baik. Jadi itulah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi 4 itu merupakan struktur dalam sebuah rumah. Jadi kira-kira kalau ini ada hubungannya tidak dengan pelajaran kita pada hari ini? Oke, menurut saya keterkaitan antara gambar dan topik kita hari ini adalah di mana urutan dari gambar tersebut itu merupakan tahapan-tahapan. Di mana kalau kita misalkan membuat rumah, kita memulainya dari membuat dinding dulu tanpa membuat fondasi dulu. Itu kan istilahnya tuh menjadi menyulitkan. Ya, tidak mungkin kan kita telah membuat dinding terus kita menggali lagi. Berarti kalau dalam sebuah cerpen, urutan-urutan itu merupakan tahapan-tahapan penentu kita. Bagaimana kita bisa membuat tahapan ini baru melanjutkan ke tahapan berikutnya, Pak? Luar biasa jawaban kalian anak ya, betul semuanya. Apa hubungannya struktur rumah dengan pelajaran kita menentukan struktur cerpen? Sama yang disampaikan oleh Dimas dan Amin tadi, bahwa rumah itu dimulai dengan pondasi. Pondasi merupakan langkah awal seseorang dalam membangun rumah, karena pondasi itu adalah
dasar seseorang untuk mendirikan sebuah rumah. Tanpa pondasi, rumah itu tidak akan kokoh, bahkan bisa roboh. Yang kedua, setelah pondasi kita juga membutuhkan tiang. Tiang itu diibaratkan sebagai untuk penyangga, untuk memperkuat posisi dinding nantinya. Dinding itu tidak bisa berdiri dengan kokoh itu tanpa ada tiang yang menyekatnya atau yang membantunya untuk berdiri. Begitu juga dengan kerangka atap. Atap tidak bisa kita pasang tanpa ada kerangka. Berarti rumah juga tidak bisa sempurna jika tidak ada atap yang melindunginya. Karena atap fungsinya untuk melindungi dari segala-galanya, mulai dari hujan, panas, dan hal-hal yang membahayakan. Jadi keempat itu merupakan struktur dalam rumah. Dan bagaimana dengan cerpen? Apa saja struktur dalam cerpen? Kalian sudah baca di LKPD kan? Anak-anak, sudah baca kan LKPD yang Bapak berikan di grup WhatsApp? Sudah kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, Bapak akan tayangkan melalui YouTube. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan lewat video pembelajaran tadi? Saya, Pak. Silakan Rasmini. Pak, saya ingin bertanya tentang struktur teks cerita pendek. Apa perbedaan antara unsur cerpen dan struktur cerpen? Apakah keduanya sama, Pak? Baik, Terima kasih. pertanyaan yang bagus sekali ya Rasmini. Siapa yang bisa menjawab sebelum Bapak menjelaskan? Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab. Dimas, silakan Dimas. Apa jawabannya Dimas? Terima kasih Pak. Menurut pendapat saya, unsur dalam sebuah cerpen itu unsur dalam sebuah cerpen menurut saya unsur cerpen dan struktur cerpen itu berbeda. Unsur cerpen merupakan hal-hal yang harus ada dalam sebuah cerpen, seperti misalnya ada tema, ada amanat, kemudian ada latar, dan juga ada sudut pandang, serta gaya bahasa dan alur. Sedangkan struktur merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah cerpen, seperti abstrak, dan lain-lain, Pak. Baik. Kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan diskusi kelompok sama seperti kegiatan kita pada minggu yang lalu. Dan untuk kegiatan diskusi ini, itu sudah ada instruksinya, cara pengerjaannya nanti di LKPD. Ada kalian lihat LKPD yang Bapak sampaikan atau Bapak kirim di WA group? Ada ya? Ada, Pak. Ini namanya LKPD anak-anak. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian segala kegiatan yang akan kalian kerjakan itu semuanya tuh ada dalam LKPD. Nanti dalam pembuatan tugasnya itu kalian buat ya, nama kelompok kalian siapa, terus satu kelompok itu membuat satu tugasnya bersama ya, tugas kelompok. Ini ada materinya, kalian kan bisa baca materi apa saja yang ada dalam struktur cerpen. Ini cerpen, apa cerpen yang kita akan jadikan bahan diskusi kita hari ini? Judulnya Tikus dan Manusia. Tikus dan Manusia karya Jakob Sumarjo. Kalian sedikit banyak sudah baca cerpen ini dan tentunya sudah dapat gambaran strukturnya seperti apa ya cerpen ini. Tugasnya ini anak-anak ya. Jadi kalian dalam berkelompok itu menentukan struktur cerpen itu dalam bentuk kutipannya apa. Misalnya abstraknya, kalian menyatakan cerpen ini memiliki abstrak itu berdasarkan apa alasan kalian gitu. Dan dari alasan itu mana kutipan yang membuktikan bahwa abstraknya adalah itu gitu. Mulai diskusi baru dimulai ya. Silakan kalian mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, pagi ini kita akan mendiskusikan tugas yang terdapat dalam LKPD, yaitu menelaah struktur teks cerpen Tikus dan Manusia karya Jakob Sumarjo. Sebelum diskusi kita mulai, saya meminta kesediaan Tania untuk bersedia menjadi sekretaris sekaligus yang akan menyampaikan hasil diskusi nantinya. Untuk itu, pada kesempatan ini saya meminta teman-teman untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin terkait struktur teks cerpen Tikus
dan manusia, karya Joko Sumarjo. Jadi, apa saja struktur teks cerpen yang teman-teman dapat dari cerpen yang sudah dibaca? Saya ketua. Ya, silakan Dimas, sampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih ketua. Menurut pendapat saya pribadi, dalam cerpen Tikus dan Manusia itu memiliki struktur teks yang lengkap, di mana di dalam cerpen tersebut itu terdapat struktur, yaitu ada abstrak, kemudian ada orientasi, kemudian ada komplikasi, ada evolusi, dan ada juga komplikasi dan resolusi, serta adanya koda, ketua. Kira-kira kelompok Buya Hamka siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oke, baik Tania. Silakan Tania. Bapak beri waktu. Baiklah, perkenalkan saya Tania dari kelompok Buya Hamka akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan secara berkelompok. Adapun struktur cerpen Tikus dan Manusia karya Jakob Sumarjo yaitu 1. Abstrak atau sinopsis merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Contoh, cerita ini mengisahkan seorang petani yang disibukkan oleh pemusuhannya dengan tikus-tikus. Energi dan otaknya dihabiskan untuk menghabisi binatang menjijikan itu. Hingga pada suatu hari ia harus dihadapkan pada apa yang disebutnya sebagai perang Bratayuda. Ada pertanyaan dari kelompok Andrea Hirata? Saya, Pak. Silakan Resmini, pertanyaannya. Baiklah, saya Rasmini, perwakilan kelompok Andra Hirata, ingin bertanya kepada kelompok Buya Hamka. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah, menurut saudara, apakah setiap cerpen harus ada komplikasi? Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Resmini. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok Buya Hamka? Saya, Pak. Ya, silakan Juliarta. Baik, menurut saya setiap cerpen harus memiliki komplikasi. Karena suatu cerita dikatakan cerpen di dalamnya harus ada konflik. Tanpa adanya konflik dalam cerpen, maka cerpen tersebut tidak akan menarik, bahkan tidak akan disukai oleh pembaca. Terima kasih, Pak. Kegiatan yang sudah kita lakukan tadi tentu ada hal-hal yang dapat kalian simpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Juliarta. Terima kasih, Pak. Pada kegiatan pelajaran yang sudah kita lakukan, dapat saya simpulkan bahwa cerpen memiliki struktur. Adapun struktur tersebut terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anak semuanya, betul yang disampaikan oleh Juliarta tadi, bahwasanya dalam sebuah cerpen itu terdapat struktur. Dan struktur dalam cerpen itu ada berapa tadi? Ada berapa bagian? Amin? 6, Pak. 6. Jadi dalam cerpen itu ada struktur yang bisa kita telaah. Strukturnya itu yang pertama tuh ada abstrak namanya. Tadi sudah dijelaskan dalam pelajaran kita sebelumnya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Kita harus menjaga kesehatan kita ya anak-anak ya, karena di masa pandemi ini kesehatan itu prioritas utama supaya kita bisa tetap fit dan bisa mengikuti setiap aktivitas dalam kehidupan dan tetap belajar, gapai cita-cita kalian, gapai semua apa yang kalian inginkan. Karena Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Anak semuanya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita buka dengan doa pelajaran kita. Tentunya kita akhiri dengan doa. Silakan Budi, pimpin doanya, Nak. Baiklah kawan-kawan, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.